Hai semuanya, selamat datang kembali di channel gua. So guys, berhubung sebentar lagi kita bakal ngerayain 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di video kali ini gua bakal ngebahas kisah unik atau fakta unik yang pernah mewarnai Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan menurut gua, fakta ini belum banyak diketahui oleh orang banyak karena kisah unik atau fakta unik ini belum pernah diceritakan di dalam buku sejarah manapun. So, kalian penasaran? Tapi sebelum mulai, please banget support channel ini untuk mencapai 1000 subscriber agar gue bisa menyajikan informasi-informasi yang unik, menghibur, dan menarik. So, gak usah banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai. Guys, yang pertama itu ada tiang bendera. Nah, pasti kita tahu di saat kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pasti ada yang namanya pengibaran bendera. Nah, pengibaran bendera ini dilakukan oleh paskibraka, di mana mereka akan mengikatkan tali bendera di tiang bendera. Maka dari itu, tiang bendera ini haruslah terbuat dari besi agar bisa berdiri kuat dan tegak untuk bisa mengibarkan bendera merah putih dengan gagah. Nah guys, kalian tahu nggak sih, ternyata tiang yang digunakan pada upacara pertama kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah tiang yang terbuat dari bambu. Cuman bambu guys. Dan upacara tersebut dilakukan di kediaman Soekarno-Hatta di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu, di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendra Ningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, naskah proklamasi. Nah, pembuatan naskah proklamasi ini sering banget ditulis di dalam buku sejarah dan menceritakan naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang sangat panjang. Dan ternyata guys, menurut seorang yang mengaku pembela tanah air yang bernama Andaryoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia, seorang putra asal Banda Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan seorang pengusaha. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah tersebut selama 49 tahun lamanya sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tahun 1992. Namun ternyata ada juga versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Melik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno, si Bung Karno menanyakan naskah asli yang ditulis tangannya. Setelah ditanyakan tentang naskah asli tulisan tangannya, Andaryoko menceritakan Sayuti Melik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di dalam arsip nasional.
Nah, yang ketiga, Bung Karno jatuh sakit. Setelah persiapan naskah proklamasi yang akhirnya sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno, sampai-sampai Bung Karno ini jatuh sakit, guys. Nah, faktanya saat proklamasi diucapkan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita oleh Bung Karno ini kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas di saat 2 jam sebelum memulai pembacaan proklamasi. Dan pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta. Dan Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan di depan seluruh rakyat Indonesia yang saat itu sedang berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya ini terinjak oleh pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Ternyata rumit banget, guys, pada saat itu. Nah, guys, yang keempat itu adalah rekaman ulang suara Bung Karno. Pernah gak sih kalian mendengar rekaman suara Bung Karno pas dia lagi ngebaca naskah proklamasi? Biasanya kita mendengarkan itu di media-media atau ke museum-museum bersejarah. Nah, guys, orang-orang pada umumnya mengetahui bahwa rekaman suara itu dibuat tepat pada hari ia membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ternyata rekaman itu dibuat 5 tahun setelah hari kemerdekaan, yaitu pada tahun 1950. Jika bukan karena Jusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI, kita gak bakal bisa mendengar suara rekaman asli dari Bung Karno pas dia membaca naskah proklamasi. Karena, guys, si Jusuf Ronodipuro ini memaksa Bung Karno agar membuat rekaman ulang di saat dia membacakan naskah proklamasi. Tetapi, guys, awalnya si Soekarno ini, Bung Karno atau presiden pertama kita, tidak mau, guys. Dia menolak karena dia beranggapan bahwa naskah teks proklamasi tersebut hanya bisa dibaca sekali seumur hidup. Dan si Jusuf ini gak mau berhenti menyerah, hingga akhirnya si Bung Karno ini setuju untuk membuat rekaman ulang terhadap pembacaan teks naskah proklamasi, guys. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Guys, yang terakhir atau yang kelima, perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, guys, setelah si Bung Karno ini ditetapkan sebagai presiden, perintah pertama yang dilakukan Bung Karno ini bukanlah membentuk kabinet atau membuat rapat-rapat atau membuat kebijakan yang penting semacam itulah. Ternyata, guys, perintah pertamanya itu pas saat dia sedang dalam perjalanan pulang, dan ketika di dalam perjalanan tersebut dia melihat seorang pedagang sate, dan tanpa berpikir panjang Bung Karno ini langsung aja menyuruh si pedagang itu untuk membuatkannya sate sebanyak 50 tusuk, guys. Dan si Bung Karno pun langsung memakannya dengan lahap. Kira-kira seperti itu, guys, perintah pertama yang dilakukan oleh
presiden pertama kita, yaitu Soekarno. So guys, gimana menurut kalian fakta unik di balik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ternyata sangat jauh berbeda dengan yang sering dituliskan di dalam buku sejarah? So guys, sebelum gue tutup, please banget support this channel dan subscribe agar gue bisa mencapai 1000 subscriber. Dan kalau misalkan udah 1000 subscriber, gue janji gue bakal bikin video untuk ngebahas misteri horor di tempat angker. Karena di daerah gue banyak banget tempat angker, dan gue bakal bikin video untuk menceritakan misteri-misteri atau hal-hal yang horor di dalam rumah angker atau bangunan angker. So guys, kalau kalian setuju, please banget subscribe dan support terus channel ini agar bisa berkembang dan menyajikan konten-konten yang unik dan menarik. So, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. See you on next video. Bye!